Pemirsa, Anda masih bersama kami di Presisi Pagi. Pengiriman minyak ilegal ke Korea Utara terus berlangsung. Meski negara itu mendapatkan sanksi PBB, Amerika Serikat dan sekutunya ingin menegakkan sanksi PBB, tapi kurang mendapat dukungan dari Rusia dan Tiongkok. Berikut laporan Rio Twasikal dari VOA. Beginilah patroli Angkatan Udara Kanada di Laut Cina Timur, yang jadi pembatas antara Tiongkok, Jepang, dan semenanjung Korea. Disinilah kapal-kapal mengirimkan minyak ke Korea Utara, melanggar resolusi Dewan Keamanan PBB. Patroli Kanada ini adalah bagian dari upaya penegakan sanksi yang lebih luas oleh Amerika Serikat dan 10 sekutunya. It's our piece of the pie to contribute to the prevent some of the illegal ship-to-ship transfers, which are petroleum products into North Korea. Ketika kapal yang mencurigakan terlihat, pesawat terbang rendah, mengumpulkan bukti yang dapat menyebabkan kapal dicabut izinnya atau disita. Operasi ini berlangsung diam-diam dan telah terjadi selama bertahun-tahun. Namun operasi ini selalu dalam pengawasan Tiongkok. Segera setelah misi dimulai, jet tempur Tiongkok muncul, membayangi pesawat ini selama berjam-jam. Ini mungkin perairan internasional, tetapi pesawat berada di halaman belakang Tiongkok. Ini adalah kawasan yang menurut para pejabat Amerika tidak dipantau secara memadai, memungkinkan Korea Utara melampaui batas energi yang diamanatkan PBB setiap tahun. Tiongkok bersikeras menegakkan sanksi, tetapi juga mengatakan sanksi harus dicabut. Rusia juga telah tumbuh lebih dekat dengan Korea Utara dan memulihkan perjanjian pertahanan bersama. Sanksi terhadap Korea Utara diawasi oleh sebuah panel PBB. Namun Rusia memveto pembaruan panel tersebut. Amerika Serikat dan 10 negara sekutu pada pertengahan Oktober ini mengumumkan sebuah badan baru untuk menggantikan panel tersebut. Namun panel itu tidak akan didukung oleh PBB. Hal ini menimbulkan pertanyaan tentang efektivitasnya. There's no way that the US and its allies on their own can enforce UN sanctions so long as China and Russia are not willing to go along with such a process. But nonetheless, it can be a very useful mechanism by which to name and shame. Hal itu bergantung pada penerbangan ini, yang mengumpulkan informasi yang kemudian dapat digunakan negara anggota PBB untuk menjatuhkan lebih banyak sanksi. It's a continuous circle. They give us information, we give them reports, and builds on the picture. And like I said, the ultimate goal to be the deterrence and the enforcement of the sanctions. Demikian laporan tim VOA. Pemirsa, ratusan ribu tunawisma di seluruh AS menghadapi situasi sulit setelah Mahkamah Agung AS mempermudah otoritas wilayah melarang warga tinggal atau tidur di ruang publik. Pejabat di California, salah satu negara bagian dengan populasi tunawisma terbesar di AS, mencoba mengatasi masalah ini. Berikut laporan Helmi Johannes dari VOA. Para pejabat di Los Angeles County membersihkan tenda-tenda para tunawisma setelah Mahkamah Agung Amerika Juni lalu membolehkan otoritas wilayah melarang warga tidur atau tinggal di ruang publik meski mereka tidak punya tempat tinggal lain. Menurut data, sekitar 650.000 tunawisma berada di jalanan Amerika pada malam hari. Sheridan adalah salah satu di antara mereka. Basically what happens is they have a war against the homeless, okay? Sheridan pindah ke California dari Wyoming, tapi mengatakan mimpinya tidak terwujud. Ia tidak punya rumah tapi tidak mau tinggal di tempat penampungan. Jadi ia sudah hidup di jalanan selama 5 tahun terakhir. The reason I've never gone into a shelter and bridge housing or whatever they call it is because I've got grievances with the city and the county. They know that the people making the offers are not really trying to help. All they're trying to do is help their political career. Setelah keputusan pengadilan tinggi, Gubernur California Gavin Newsom menandatangani instruksi gubernur yang mengizinkan pejabat negara bagian dan lokal membongkar tenda tunawisma. Menurutnya, tujuannya adalah membantu warga yang tidak bisa membantu diri mereka sendiri. This is not about criminalization. What's criminal is neglecting people that are struggling and suffering and dying on our watch. That's criminal. What's criminal is people don't have restrooms. What's criminal is people literally putting their lives at risk every single night. People are found dead, stabbed to death. Agustus lalu, Newsom mensahkan 2 RUU untuk mengatasi masalah ini.
Salah satunya mempermudah pemindahan warga yang tidak memiliki tempat tinggal ke tempat penampungan sementara selama lebih dari 30 hari. Yang lainnya mempermudah pembangunan perumahan tambahan yang terjangkau di California. Namun menurut beberapa ahli hukum, kedua aturan ini belumlah cukup. There aren't enough affordable housing units. There aren't enough shelter spaces. There isn't anywhere for people to go. Menurut hitungan yang diwajibkan pemerintah federal, ada lebih dari 75.000 warga tunawisma setiap malam di Los Angeles County saja. Menurut seorang warga, masalah ini juga berdampak pada warga seperti dirinya yang tinggal dan bekerja di kota ini. It's a really complicated issue. I've had my experience with dealing with the homeless. I've been assaulted before. I've had the police involved. Meski keputusan Mahkamah Agung Amerika telah mempermudah otoritas wilayah untuk memindahkan para tunawisma dari jalanan dan trotoar kota, masalah yang rumit ini masih jauh dari selesai. Dari Arlington, Virginia, saya Helmi Yohanes dan tim VOA. Pemirsa, tetaplah bersama kami, Presisi Pagi akan segera kembali.